Oke guys, kita membahas kembali pembahasan tentang aksioma urutan. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi, jumlahan dan perkalian. Pengurangan itu ya penjumlahan juga kan. Lalu kalau perkalian, kalau pembagian itu sebenarnya perkalian dengan pecahannya. Jadi menurut Mamang itu analog saja pembahasannya. Jadi Mamang nggak bahas ya. Pertama itu Mama mau menjelaskan apa itu panjang dulu ya, panjang. Jadi kalau kita sudah bicara garis bilangan, itu ada istilah panjang. Panjang sepanjang apa sih? Nah itu. Maka ada panjang, biasanya dilambangkan dengan begini guys. Misalnya gini ya, angka, sebut satu angka, misalnya 3 ya. Nah maka panjang 3 itu ditulis biasanya nah begini guys lambangnya. Itu artinya panjang 3. Panjang itu didefinisikan adalah jarak. Jadi panjang di sini adalah jarak bilangan ke titik 0. Nah gitu guys. Sehingga di sini jadi jarak bilangan ke titik 0. Sekarang kita lihat ini panjang 3. Ini ya. Ini ya. Nah, ini. Oke. Sekarang kita misalnya adalah kita mencari panjang 3 tadi ya. Berarti tadi 3 tadi di sini ya. Nah, di sini posisi titik 3. Sekarang kita hitung berapa satuan dari 0 sini ke titik 3 ini. 1, 2, 3. Jadi panjang 3 adalah 3. Bagaimana dengan panjang negatif 2? Berarti jarak dari sini ke 0 sini. Nah, itu 2 ya. Nah, itu cukup mudah ya. Cukup mudah. Intinya seperti itu konsepnya. Lalu saya mau menjelaskan tentang jarak. Sekarang ya, jarak. Jarak dari A ke B didefinisikan sebagai panjang dari panjang A min B guys. Panjang A dikurang B. Jadi panjang bilangan dari A dikurang B. Atau bisa, nah caranya itu ada banyak cara ya. Kalau kita mengikuti konsep ini, kita harus menghitung dulu A dikurang B nya berapa, baru nanti dihitung berapa jaraknya. Nah ini pakai cara yang pertama ya. Cara yang pertama ini menurut Mamang sebenarnya sedikit ribet, cuman sangat lebih mengena konsepnya daripada cara yang kedua. Sekarang misalnya jarak antara 1 dan 2. Nah, jarak antara 1 dan 2. Kita tinggal kurangkan guys. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1 ya. Nah, lalu kita hitung negatif 1 ini. Negatif 1 ini jaraknya berapa ke 0? Ternyata ini. Jadi 1 ternyata. Berarti jarak antara 1 dan 2 itu sama dengan 1. Nah gitu guys. Jadi kita operasikan dulu, nanti baru kita hitung hasilnya. Itu salah satu cara yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua ini cara yang lebih simple, cuman kurang mengena sih terkait konsepnya. Kurang mengena, cuman tidak masalah untuk sebagai jalan pintas, bukan jalan pintas sih, solusi cepat lah. Nah kira-kira seperti itu. Misalnya tadi apa, jarak dari 1 ke 2. Nah kita langsung saja lihat titik ini dengan titik ini itu panjangnya berapa. Nah karena ini satu satuan ya. Nah jadi berarti ini adalah sama dengan 1 satuan. Kita langsung lihat aja gitu ya. Kalau misalnya 1 dan 3, nah dari sini ke sini hitung. Yang namanya jarak kan, jarak itu adalah panjang garis lurus atau panjang
lintasan terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Itu kan jarak ya, kalau secara real gitu. Kita pakai konsep itu mendapatkan ini, langsung dihitung ini. Tapi kalau tadi yang cara pertama tadi itu apa namanya, itu menggunakan definisi. Jadi konsepnya langsung menggunakan definisi. Oke, sekarang kalian sudah paham seperti itu. Sekarang kita mau membahas tentang sifat-sifat jarak. Sifat-sifat jarak ya. Bentar dulu, ini kita belum menamai ya secara matematis apa sih istilah dari jarak itu atau panjang tadi. Nah, namanya adalah nilai mutlak, guys. Nilai mutlak atau absolute value. Value dong, GG. Nah, kita rumuskan, guys. Rumus formalnya adalah begini. Jika X itu anggota R, maka didefinisikan mutlak X itu, membacanya mutlak X, guys. Dibaca mutlak X ini sama dengan X jika X positif, sama dengan negatif X jika X kurang dari 0, sama dengan 0 ya jika X sama dengan 0. Atau begini saja supaya tidak hemat, ini ya lebih simpelnya begini. Nah, jadi sama dengan X jika X itu lebih dari atau sama dengan 0, negatif X jika X kurang dari 0. Nah, cukup mudah ya. Jadi tinggal lihat ini angkanya, lalu ini. Intinya adalah nilai mutlak atau absolute value atau jarak atau panjang itu tidak pernah mengenal kata negatif. Mana ada jarak negatif, coy? Paling banter kan 0 ya. Tidak ada jarak itu berarti 0 jaraknya. Nah, tapi kalau jarak negatif itu mungkin alam sebelah kali ya. Nah, kira-kira begitu, guys. Cukup mudah ya ternyata ya. Nah, sekarang Y lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Ini namanya ketaksamaan segitiga, guys. Nah, oke. Ini sifat-sifat dasarnya. Baru ada sifat penurunannya adalah ini. Mutlak X kuadrat sama dengan mutlak X kuadrat. Oke, itu. Kemudian langsung dihapus dong. Banyak, guys, lumayan, guys. Kemudian mutlak X ini sama dengan akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat. Nah, seperti itu. Artinya pengembangan dari ini, maka mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, guys, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, guys. Kemudian apa lagi ya? Sejauh ini itu saja sih sifat-sifat nilai mutlak. Sekarang sedikit kita mau membahas tentang persamaan nilai mutlak ya. Yang pertama ini kita membahas tentang persamaan nilai mutlak. Tar dulu, ini panjangan. Mungkin akan memang bahas di video selanjutnya, guys, supaya nggak terlalu panjang. Thank you.